Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 78. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Terus, bagaimana situasinya? Semua orang yang hadir tercengang, menatap Gunawan dengan tak percaya. Tidak terbayangkan bahwa dekan sebesar itu akan sangat memuji Aditya. Dahlia menatap kosong pada Gunawan dan kemudian pada Aditya. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah dia salah. Farah juga bingung, meskipun dia juga tahu bahwa Aditya tampaknya benar-benar berubah baru-baru ini. Dia tidak menyangka Aditya memiliki wajah yang begitu besar. Bahkan Gunawan datang untuk menyapa secara proaktif, yang tampaknya sangat hormat. "Halo, Direktur Gunawan." Aditya tersenyum pada Gunawan memberi salam. Gunawan merasakan sanjungan, dan dengan cepat mengangguk dengan senyum di wajahnya. "Halo Tuan Aditya, mengapa Anda di sini? Apakah Anda di sini untuk melihat Tuan Victor?" Mereka yang masih mengejek Aditya barusan menutup mulut mereka. Jika mereka tidak berkulit tebal, mereka pasti akan merona. "Kakek saya dirawat di rumah sakit karena penyakit otak, dan saya ingin meminta Profesor Pascal untuk mendiagnosis dan mengobatinya secara pribadi. Tetapi sulit bagi Profesor Pascal untuk melakukannya." Aditya tidak banyak bicara dengan Gunawan, dan langsung menjelaskannya niatnya. Bagaimanapun, Dirga masih dalam bahaya. Semakin cepat operasinya, semakin baik. Sangat mudah untuk menangani itu Tuan Aditya. Saya akan memanggil Profesor Pascal sekarang. Dia masih agak kurang sehat, tapi saya harus membiarkannya datang, kata Gunawan dengan pasti. Lalu mengeluarkan ponselnya dan tiba sementara di telepon. "Bukankah dia bilang Profesor Pascal sakit?" Kartika membulatkan matanya dan menatap lurus ke arah Aditya. Dia ingin mematahkan kepalanya dan tidak bisa mengerti bagaimana Aditya bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat. Hanya kalimat biasa. Gunawan melakukannya seolah-olah dia telah menerima dekrit kekaisaran. "Nurul, aku tidak menyangka pemborosan ini cukup mampu." Herman berbisik kepada Nurul. Nurul juga tutup mulut. Tidak peduli berapa banyak dia memiliki prasangka terhadap Aditya sebelumnya. Aditya memang mengesankan sekarang. Rival tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia tidak yakin. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat ini. Wawan sangat marah sehingga dia hampir melompat. Dia memohon kepada Gunawan untuk sementara waktu, tetapi Gunawan tidak memberinya wajah apapun. Tapi Aditya mengatakan sesuatu dengan ringan, dan Gunawan segera mengangguk untuk membantu menemukan Profesor Gunawan. Ini hanya tamparan di wajah Wawan. Wawan sangat malu sehingga dia tersipu dan memiliki leher yang tebal. Dia ingin berbicara dengan Gunawan, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Dalam 2 menit, Gunawan kembali dengan angin musim semi di wajahnya. "Tuan Aditya, kesehatan Profesor Pascal benar-benar buruk, tetapi dia menghormatiku dan berjanji untuk tetap melakukan operasi untuk kakekmu," kata Gunawan kepada Aditya. "Bagus, ini hebat." Dahlia bersorak kegirangan. Profesor Pascal secara pribadi memimpin, dan dia pasti telah menyembuhkan penyakitnya. Nurul dan Herman juga sangat bersemangat, tetapi mereka tidak menunjukkannya, dan mereka malu untuk mengolok-olok Aditya lagi. "Terima kasih banyak Tuan Gunawan," Aditya berkata dengan sopan kepada Gunawan. Gunawan sangat senang di dalam hatinya. Dia menduga bahwa latar belakang Aditya pasti tidak terduga. Suatu kehormatan bisa berteman dengan orang seperti itu. "Tuan Aditya, jangan terlalu sopan. Profesor Pascal akan segera datang. Saya akan mengatur ruang operasi untuk kakek Anda sekarang." Gunawan tersenyum. Melihat Aditya menunjukkan wajahnya di depan orang-orang seperti ini, rival merasa tidak nyaman di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Keberuntungan telah membuat sesuatu yang kecil. Lihat dia. Rival mengatakan ini, dan Kartika juga bersemangat, cemberut dan mencibir. "Saudara Rival, kamu benar,
Dia telah melakukan hal sepele seperti itu selama bertahun-tahun. Dan dia pasti sangat marah. Aditya mengerutkan kening. Kartika dan rival telah mencibir di samping, mengabaikan mereka. Tetapi mereka masih lebih dan lebih, itu terlalu berlebihan. Di matamu, penyakit kakek hanyalah masalah sepele. Aditya memandang Kartika dan rival dengan dingin dan menanyai mereka berdua. Jangan menghasut. Kami tidak mengatakan bahwa penyakit kakek masalah sepele. Rival dengan cepat menjelaskan. Itu benar. Kapan aku mengatakan bahwa penyakit kakek adalah masalah sepele? Sampah adalah sampah. Dan ada kemampuan untuk menghasut. Kartika memutar matanya ke arah Aditya dan berkata dengan aneh. Nurul juga datang dan memandang Aditya. Tidak apa-apa. Baiklah. Jangan terlalu sombong jika kamu mengambil pujian. Apa yang kamu bicarakan dengan Kartika? Rio juga bersenandung di samping. Dia juga setuju dengan apa yang dikatakan Nurul. Berpikir bahwa sampah masih ingin memberontak. Beraninya kau berbicara dengan putriku dengan nada seperti itu. Pada pandangan pertama, Aditya tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak memberi warna pada kelompok orang ini. Kerabat macam apa yang mereka bantu. Oke, aku sampah dan aku sampah. Siapapun di antara kalian yang bisa melakukannya, aku akan pergi dulu. Setelah Aditya selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Nurul dan Kartika tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka Aditya memiliki reaksi yang begitu besar. Bukankah dia sudah terbiasa sebelumnya? Jadi dia tidak marah. Jika Aditya benar-benar tidak peduli tentang ini, bisakah Gunawan masih melakukan yang terbaik untuk membantu? Orang-orang ini sedikit bingung. Seperti yang diharapkan, wajah Gunawan langsung tenggelam. Karena Aditya, Gunawan memaksa Profesor Pascal untuk keluar untuk operasi. Karena Pascal mengalami kesulitan berjalan sekarang. Dan sulit untuk mengatakan apakah dia akan mati setelah satu operasi. Sekarang Aditya tidak peduli dengan masalah ini. Gunawan tentu tidak ingin membiarkan Profesor Gunawan mengambil risiko besar. Karena Tuan Aditya tidak peduli dengan masalah ini, maka saya memberitahu Profesor Pascal untuk tidak datang ke sini, kata Gunawan. Dan dia akan menelepon untuk memberitahu Profesor Pascal. Singkatnya, semua orang takut berkeringat. Tidak, Presiden Pascal, tolong, jangan batalkan operasi kakek. Aditya adalah cucu pasien, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Nurul juga tercengang, dan datang bersama Rio untuk meminta Gunawan agar tidak membatalkan operasi. Kartika dan rival tidak lagi sombong, dan mereka tidak berani bercanda tentang kehidupan Dirga. Ya, Gunawan, Aditya tidak akan membiarkan kakeknya sakit. Tolong jangan menelepon, kata Kartika dengan cemas. Semua orang datang untuk mengatakan hal-hal baik, tetapi Gunawan tampak acuh tak acuh dan tidak tergerak. Dahlia akhirnya tidak bisa menahan amarah lagi, dan berteriak kepada Nurul dan yang lainnya. Ini semua salahmu. Mulut kecil dipaksa untuk menerimanya. Bukankah kamu bercanda tentang kehidupan ayah? Nurul dan Herman keduanya diam. Kartika dan rival tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Aditya hendak meninggalkan rumah sakit, Nurul juga cemas, dan buru-buru memarahi Kartika dan rival. Kalian berdua bajingan. Mengapa kamu tidak pergi dan memohon kepada Aditya? Kartika tidak berani bicara untuk menyelamatkan muka, jadi dia berlari dan menyusul Aditya. Aditya, jangan marah pada saya. Itu semua salahku barusan. Aku berbicara omong kosong. Kartika senyum. Apa yang harus didengar? Kakak ipar, jangan marah. Salahkan saja aku. Rival juga tersenyum pada Aditya. Aditya memandang Kartika dan rival, dan tersenyum dingin. Sebenarnya, dia tidak berencana untuk benar-benar pergi. Dia hanya ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Kakek Dirga masih sangat baik. Bagaimana bisa Aditya melihat orang tua ini mati? Sekarang kamu tahu konsekuensi dari mulut kalian. Aditya mencibir dan menatap Kartika dan rival. Aku tahu. Saudara ipar, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan Gunawan mendengarkanmu seperti itu. Aku mengagumimu. Kartika terus menyanjung sambil tersenyum. Ya, saudara ipar, kamu terlalu baik. Aku sampah, hehe.
Tawa rival lebih jelek, anak ini takut dibersihkan. Jadi dia harus menyanjung Aditya. Aditya tahu bahwa apa yang mereka katakan tidak tulus. Dan dia tidak menganggapnya serius. Hanya mendengus dingin. Nerul juga berlari. Dan ketika dia berada di depan Aditya, dia tersenyum di seluruh wajahnya. Keponakanku, Bibi tahu bahwa kamu adalah yang paling dermawan. Kondisi kakekmu sangat buruk, kamu tidak boleh memiliki pengetahuan yang sama dengan Kartika dan rival. Aditya memandang rival dengan dingin. Baru saja Nurul mengucapkan kata-kata sarkastik. Dan sekarang dia mengenakan penampilan yang begitu menyenangkan. Menjijikkan untuk dilihat. Hehe, kataku Bibi. Kamu berbicara begitu bertentangan dengan hatimu. Bukankah kamu lelah dan panik? Aditya mencibir. Nurul memutar matanya dan mengutuk dalam hatinya. Saya menganggap kamu sebagai pemborosan. Tunggu ini berlalu. Dan lihat bagaimana saya membersihkanmu. Tapi sekarang dia memohon untuk Aditya. Dan dia tidak berani menyerang. Bibi tulus. Keponakanku. Tolong bicara dengan Presiden Gunawan lagi. Oke. Nurul tersenyum lembut. Bersambung.